Ibu, aku mau nanya dong, ini kan SDN Jati Cempaka ini kan punya air gitu ya, Bu ya? Iya. Itu berasal dari mana, Bu? Kayak misalnya dari PAM, dari bor, atau dari sumur? Ya, sumber air bersih di SDN Jati Cempaka 7 ini tidak disebutkan secara spesifik ya, cuma di sini pakai airnya pakai bor. Pakai bor. Itu bornya di sekitar bagian mana, maksudnya dekat kantin atau bagaimana? Iya, dekat kantin situ di belakang. Sumber air bersihnya. Terus juga kayak septic tanknya, kayak pelimbahan cair air, limbah cair kayak limbah padat itu, iya. Letaknya di mana gitu? Agak jauh sih dari sumber mata air tersebut. Mungkin dia di bagian kebunnya. Kalau itu kan di sampingnya, kalau itu di belakangnya, yang pembuangannya. Bersih yang di SDN Jati Cempaka 7 ini tidak spesifik untuk itu ya, kita menggunakan bor. Bor itu posisinya ada di samping belakang kantin, terus untuk pembuangannya sendiri ada di belakang. Di belakang sekolah ini. Terus untuk airnya kan kadang kan ada yang berwarna gitu-gitu, Bu, kayak coklat, baunya bagaimana gitu-gitu, gimana Bu sekolah ini? Untuk kondisi air yang ada di SDN Jati Cempaka 7 itu layak memang. Cuma kadang ada kalau lagi pas habis banjir gitu ada agak banjir juga, Bu? Banjir. Kalau lagi hujan gede di sini kadang banjir. Oh gitu. Lumayan tinggi atau? Bukan lagi. Tinggi. Wow, yes, masya Allah. Terus untuk petugas kebersihannya nih, Bu, itu seberapa kali sehari untuk ngangkat sampah gitu? Untuk ngangkat sampah, biasanya sih kita kan ada ituan sampah yang suka itu ya, yang ke rumah-rumah itu biasanya setiap hari diambilin. Kalau untuk sampah kita ditampung dulu setiap sore kadang pagi-pagi gitu. Kita kumpulin dulu semua sampah itu dari semua kelas yang ada di sini, dijadiin satu di bak sampah sementara, habis itu baru diangkut. Gitu. Berarti jadwalnya di pas pulang sekolah? Iya, di pulang sekolah. Oke. Mau nanya lagi nih, Bu, perihal kebersihan kamar mandi sama toilet, bagaimana tuh, Bu? Untuk kebersihan kamar mandi, kita ada 4 kamar mandi dan setiap itu setiap sore kita bersihin. Setiap sore bersihin. Ada petugasnya sendiri atau? Oh enggak, kebetulan kita di sini nggak ada penjaganya, cuma karena kita diiniin untuk jagain sekolah, jadi kita yang bersihin juga. Oke. Selanjutnya aku juga mau nanya lagi perihal fasilitas cuci tangan kayak wastafel gitu, Bu. Itu ada nggak, Bu, di sini? Dulu memang ada sih, cuma karena sering banjir kali ya, sama kerannya sering patah, jadi adanya cuma 2. Di mana? Sama di sono, di sini 1, sama di sono 4. Di dekat mana tuh, Bu? Misalnya dekat kantin, di depan kamar mandi ini, sama itu di samping ruang guru. Ada di pojok gitu? Enggak di pojok, di samping. Di samping ruang guru ada. Oke. Terus juga aku juga mau nanya lagi perihal ada keluhan nggak sih, Bu, dari siswa gitu, masalah toilet, masalah kantin, masalah kebersihan lah selama 3 bulan ini atau berapa bulan ke belakang gitu? Untuk kondisi ini sih nggak ada keluhan ya, mungkin cuma kitanya yang maksudnya gimana caranya ini untuk bocah nggak sembarangan buang sampah gitu. Mungkin kan kayak dari pipis gitu, maaf kita sering bilangin gitu kan, habis pipis disiram gitu. Itu aja sih. Kadang banyak ya, Bu, ya, kayak kelas 1, kelas 2 gitu-gitu. Kalau untuk kelas kecil mungkin kadang didampingin sih sama gurunya gitu, ngasih tahu. Kadang kita juga ngasih tahu, misalkan jangan lupa ya disiram gitu, jangan lupa gitu, misalkan cebokin gitu. Untuk cebok kadang bisa sendiri, kadang masih bisa dibukain. Juga aku satu lagi nih, Bu, mau nanya tentang, ada nggak sih, Bu, kayak apa ya namanya itu ya, kayak fogging di daerah sini kan kadang kan banyak nyamuk atau banyak serangga-serangga yang biasanya lain 6 bulan gitu ya? sekali ada. Sebulan sekali ada? 6 bulan sekali, apa setahun 2 kali biasanya ada penyemprotan yang buat nyamuk malaria itu, sering keliling. Ada. Sering. Rutin ya, Bu? Rutin. Kadang sampai ke belakang-belakang semua kelas disemprotin semua. Itu sesuai jadwal 6 bulan sekali atau? Setauku sesuai jadwal. Setiap tahun pasti ada kesini. Yang buat pencegahan itu kan, malaria. Malaria, DBD gitu-gitu. Iya. Ada. Kadang soalnya kan kita samping kelurahan ya, jadi maksudnya
Jadi kalau apa-apa kadang RT-nya juga sigap sih. Ini kelurahan apa Bu? Kelurahan Jati Cepaka. Jati Cempaka. Jadi kalau misalkan ada fogging udah ikutan sini sampai kelas-kelas juga disemprot. Kadang sampai keliling ke belakang juga. Iya sih benar. Orang got ya, kita samping kanan kiri depan got semua. Apalagi kan banjir juga ya Bu ya, rawan banjir di sini. Bukan lagi. Iya, Kalau bulis kebanjiran berarti kita kena. Nih, kan di sini kan pasti kan ada cara siswa tuh belajar cara mencuci tangan gitu ya Bu. Di sini ada nggak sih Bu? Misalnya kayak kelas 1, karena kan kelas 1 itu Iya, biasanya ada setiap 6 bulan sekali itu ada yang dari Lifebuoy, dari Pepsodent, cara mencuci tangan yang baik gitu kan. Bahkan sampai dipraktekkan langsung dari gurunya sama pembina yang bagian Pepsodent sama Lifebuoy-nya untuk cuci tangan dengan baik yang bersih, cara mengajarnya kayak gimana gitu. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6? Enggak, untuk kelas 1. Kelas 1 aja? Kelas 1. Biasanya ada programnya sendiri. Ada sendiri setiap 6 bulan sekali. Biasanya ada Bu Lili selalu. Kadang gosok gigi, kadang cara mencuci tangan bersih bersama Lifebuoy gitu. Kayak bawa sendiri sikat giginya gitu ya? Iya, bawa sendiri. Nanti di sini cuma tinggal itu aja, ambil air, gosok gigi bareng. Aduh, cuma itu enggak ini. Lupa. Fotonya masih ada enggak? Terus juga aku mau nanya nih. Bu Lilis. Tadi kan singgung masalah banjir ya Bu ya. Itu kadang kan ada siswa-siswi yang sakit atau gimana gitu ya, itu dipulangin, nggak boleh dimasukin, maksudnya diliburin atau bagaimana? Mungkin kalau banjirnya tinggi sih untuk PJJ di rumah ya, tapi kalau banjirnya masih semata kaki, kadang murid untuk nunggu dulu bisa masuk apa enggak gitu. Kalau udah surut tetap sekolah KBM. Oke. Nih aku juga mau nanya nih, aku sedikit kepo masalah air. Air di sini tuh udah diuji oleh lab atau belum? Kayak pH-nya? Belum tahu dah. Soalnya kalau untuk pengujian mah cuma air kalau habis kotornya, kalau pas habis itu doang banjir. Kayak berasa bau sama agak kuning dikit. Tapi kalau nggak kena banjir enggak sih. Bening, alhamdulillah. Alhamdulillah deh. Terus juga ada untuk di sini kan sering banjir gitu ya Bu ya. Terus kan pasti kan kesehatannya terganggu. Untuk dari kayak pengunjungan dari dinas kesehatan itu ada nggak sih? Ada sih, ada himbauan untuk mengunjungin kondisi sekolah yang sudah banjir supaya anak-anak tidak kena sakit, kayak misalkan penyemprotan itu tuh. Iya. Terus kayak misalkan pemberian obat cacing gitu. Kalau itu setiap anak dikasih satu-satu. Di setiap anak kasih satu-satu. Terus kalau misalkan yang sakit kena DBD untuk tidak ikut KBM, belajar di rumah. Terus jangan untuk masuk dulu karena takut menular sama ke teman yang lainnya. Gitu. Nah, kalau misalkan mungkin parah gitu baru kita lemparkan ke puskesmas kayak gitu. Tapi untuk dari puskesmas sendiri itu ada kunjungan juga loh? Ada rutin. Puskesmasnya di mana? Maksudnya ada dari puskesmas ini Pondok Gede. Gitu. Ada. Oke deh. Untuk kunjungan itu berapa bulan sekali Bu? Kalau mungkin untuk kunjungan biasanya 1 tahun sekali untuk ngecek anak-anak. Kadang 6 bulan untuk peninjauan gitu kan. Ngasih tahu gitu, pemberitahuan. Kalau untuk kayak obat cacing gitu juga kadang setahun itu 2 kali. Tapi setiap banjir itu ada kunjungan juga. Untuk pencahayaan sama ventilasi di sini, kayak ruang kelas atau ruang guru itu menurut Ibu itu cukup atau enggak? Cukup sih, cukup terang. Mungkin ya untuk belajar gitu. Cukup terang atau ada redup gitu. Mungkin kalau pas lagi gelap doang ya, sama lampu rusak doang sih gitu, agak gelap. Kalau untuk pencahayaan sih bagus. Oke. Mungkin itu aja kali ya Bu pertanyaan dari aku perihal sekolah ini bagaimana di SDN Jati Cempaka 7. Nah itu aja mungkin. Makasih Bu, makasih banyak udah menyempatkan waktu untuk wawancara.